semua, jadi di video kali ini kita akan membahas bersama tentang monitoring makroekonomi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai makroekonomi. Jadi, makroekonomi atau ekonomi makro adalah studi tentang kegiatan perekonomian secara menyeluruh atau agregat. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi aktivitas produksi, konsumsi, dan pertukaran. Pelaku-pelaku yang terlibat dalam kegiatan ekonomi antara lain konsumen, produsen, pemerintah, dan sektor luar negeri yang masing-masing saling mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam analisis ekonomi makro, pelaku ekonomi dikelompokkan menjadi beberapa sektor antara lain sektor rumah tangga konsumen, sektor rumah tangga produsen, sektor rumah tangga negara, dan sektor rumah tangga luar negeri. Oke, jadi itu tadi sedikit gambaran mengenai ekonomi makro. Selanjutnya, kita akan masuk ke pokok inti pembahasan, yaitu monitoring aktivitas makroekonomi. Yang pertama, variabel ekonomi untuk mengukur jumlah. Jadi, ada dua variabel pengukur jumlah dalam kegiatan ekonomi, yaitu persediaan dan aliran. Persediaan merupakan jumlah yang diukur pada titik waktu tertentu. Aliran merupakan jumlah yang diukur per unit waktu. Kedua, beberapa definisi yang digunakan dalam aktivitas makroekonomi. Yang pertama, pendapatan, yang kedua, pengeluaran, dan yang ketiga, produksi. Pendapatan adalah total pembayaran yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Pengeluaran adalah dana untuk pembelian barang dan jasa. Produksi adalah total nilai barang akhir dan jasa yang dihasilkan. 3. Aliran siklus pendapatan dan pengeluaran. Yang pertama, perekonomian sederhana atau biasa dikenal dengan perekonomian dua sektor atau perekonomian tertutup. Dalam perekonomian sederhana ini hanya melibatkan dua pelaku ekonomi, yakni rumah tangga dan perusahaan. Selanjutnya adalah bagaimana siklus atau hubungan antara pelaku ekonomi rumah tangga dan perusahaan. Jadi, pelaku ekonomi rumah tangga berperan sebagai penyedia atau penghasil faktor produksi yang kemudian akan disalurkan kepada perusahaan untuk diolah menjadi barang dan jasa. Kegiatan ini akan memberikan pendapatan bagi sektor rumah tangga atas penjualan faktor produksi tersebut. Selanjutnya, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen akan disalurkan kembali kepada rumah tangga konsumsi sebagai pelaku konsumen untuk penggunaan barang dan jasa tersebut. Hal ini akan mendatangkan pendapatan bagi perusahaan atas penjualan barang dan jasa kepada pihak konsumen. Selanjutnya, siklus aliran uang yang terdapat tabungan dan investasi. Siklus ini juga dikatakan sebagai siklus perekonomian sesungguhnya, di mana pelaku ekonominya masih sama seperti sebelumnya, yakni pelaku rumah tangga dan perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaku rumah tangga adalah penyedia faktor produksi yang kemudian disalurkan kepada perusahaan sebagai produsen untuk diolah dan disalurkan kembali kepada rumah tangga sebagai pelaku konsumen untuk mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Siklus ini sama dengan siklus sebelumnya, tetapi bedanya adalah di siklus ini terdapat tabungan dan investasi. Penjelasannya adalah bahwa penghasilan yang diperoleh dari pelaku rumah tangga atas penjualan faktor produksi akan digunakan untuk menabung. Sedangkan pihak perusahaan yang memperoleh pendapatan dari penjualan barang dan jasa akan digunakan untuk investasi. Berikutnya, aliran dalam perekonomian tiga sektor. Mengapa dikatakan tiga sektor? Karena dalam kegiatan perekonomian sudah melibatkan tiga sektor atau pelaku ekonomi, di antaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Melanjutkan dari penjelasan tentang siklus perekonomian dua sektor sebelumnya, di sini terdapat sektor pemerintah
di mana sektor pemerintah akan menerima pajak dari pendapatan yang dihasilkan oleh sektor rumah tangga dan perusahaan. Kemudian, pemerintah akan memberikan subsidi sebagai balas jasa. Berikutnya, aliran dalam perekonomian 4 sektor. Apa itu perekonomian 4 sektor? Perekonomian 4 sektor adalah kegiatan ekonomi yang dibedakan berdasarkan 4 sektor di dalamnya, yakni rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Kegiatan ekonomi 4 sektor disebut juga perekonomian terbuka karena dalam kegiatannya melibatkan transaksi dengan luar negeri. Dalam kegiatan perekonomian 4 sektor ini juga sudah melibatkan ekspor dan impor antar berbagai negara. Selanjutnya, bagaimana siklus dan perekonomian 4 sektor ini? Jadi, siklusnya adalah yang pertama, sektor rumah tangga sebagai penghasil faktor produksi. Faktor produksi ini akan disalurkan kepada sektor perusahaan sebagai pelaku produsen untuk mengolahnya menjadi barang dan jasa yang siap digunakan oleh sektor rumah tangga sebagai pelaku konsumen. Yang kedua, pendapatan dari masing-masing sektor ekonomi ini akan diberikan kepada pemerintah dalam bentuk pajak, dan kemudian pemerintah akan memberikan subsidi sebagai balas jasa. Ketiga adalah, jika barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sudah melebihi kebutuhan rumah tangga, maka barang dan jasa tersebut akan diekspor ke luar negeri. Dan sebaliknya, jika barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga tidak bisa dipenuhi oleh sektor perusahaan, maka barang dan jasa tersebut bisa diimpor dari luar negeri. Poin yang keempat, pengukuran aktivitas ekonomi secara makro. Yang pertama, pengukuran perkembangan perekonomian. Standar pengukuran yang digunakan dalam analisis ekonomi makro adalah Gross Domestic Product atau GDP yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku ekonomi dalam suatu negara. GDP adalah jumlah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan penduduk di wilayah tertentu selama periode tertentu. Dalam pengukuran GDP digunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi. Pendekatan pengeluaran adalah jumlah total pengeluaran penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Pendekatan pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu wilayah dalam periode tertentu. Pendekatan produksi yaitu jumlah nilai semua produk akhir yang dihasilkan penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. GDP ini sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama GDP nominal, di mana nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga berlaku. Yang kedua GDP real, di mana nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga konstan atau tahun dasar. Berikutnya adalah penjelasan mengenai neraca nasional. Neraca adalah pernyataan tentang apa yang dimiliki dan hutang atau daftar aset dan kewajiban. Yang pertama, kekayaan adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban. Yang kedua, kekayaan neto adalah nilai kekayaan seseorang dalam neraca sebagai kekayaan bersih. Yang ketiga, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pertukaran. Terakhir adalah penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perubahan GDP real dari satu tahun ke tahun berikutnya. Selanjutnya ada pengukuran tingkat harga. Pengukuran tingkat harga sendiri terbagi menjadi 2, yaitu inflasi dan indeks harga konsumen. Inflasi adalah tingkat perubahan harga dari satu tahun ke tahun berikutnya. Indeks harga konsumen adalah perbandingan relatif antara sekelompok barang dan jasa terhadap sekelompok barang dan jasa pada tahun dasar.